Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Salah satu kekurangan dari sangat mudahnya informasi itu tersebar dan salah satu kelemahan dari kebebasan berpendapat itu orang-orang yang bodoh bisa mengeluarkan kebodohannya, kemudian disebarkan di khalayak umum, kemudian orang-orang umum menganggap itu adalah suatu ilmu atau suatu kecerdasan karena memang mereka satu frekuensi di dalam kebodohan. Beda dengan dulu ya, dulu itu media untuk mengungkapkan isi hati, media untuk mengungkapkan ilmu itu terbatas. Dan kalau dahulu itu saya masih ingat beberapa kisah dari para sesepuh begitu ya, bahwa kitab itu kalau mau dicetak itu harus ditahqiq dulu, harus melalui beberapa prosedur lah. Nah sekarang orang itu punya pikiran apa bisa langsung diucapkan, kemudian bisa langsung disimpan menjadi jejak digital, yang mana orang itu ngomongnya misalkan 5 tahun yang lalu, 5 tahun kemudian masih bisa diakses. Dan ini di dalam ilmu bermasalah. Jadi kita musalamahkan dulu bahwa yang namanya ilmu itu ada otoritasnya. Nah, kenapa kita itu tatkala berbicara harus membawa para ulama? Karena itu adalah berbicara atas nama otoritas, ya, bukan berbicara atas nama pribadi. Bukan tidak boleh kita berbicara atas nama pribadi, boleh, tetapi kita harus mendapatkan otoritas dulu. Sebelum sampai kepada tahap itu, maka kita harus berbicara membawa sumber-sumber yang otoritatif. Nah, sekarang itu ya, ini sudah lama kan, ada orang namanya Ar-Razi Hashim. Dia itu seolah-olah orang yang katakanlah paling makrifat. Padahal kita tahu dia sendiri yang ngomong kan, dia tuh pernah terpapar Wahabi. Ya sama kayak kita lah, pernah terpapar Wahabi. Kemudian tahu benarnya Asy'ariyah Maturidiyah. Dan dia pun memang menurut klaimnya adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Cuman itu Asy'ariyah Maturidiyahnya belum selesai, belum tamat. Itu sudah loncat kepada tasawuf. Akhirnya ngawur, ngaco begitu. Nah, kengacauan itu akan kita lihat di dalam video ini. Ini video sudah saya lihat sampai khatam, sampai habis. Setengah daripada video ini itu memang benar-benar hampir setengahnya begitu ya, 5 menit pertama itu banyak sekali permasalahannya. Salah satu sumber dari permasalahannya itu adalah tidak tepat di dalam mentasawurkan perkara. Nah setengah ke depan itu apabila dimusalamatkan dengan tasawur yang pertama tadi itu bermasalah begitu ya, dan itu berbahaya memang bagi pengetahuan orang-orang yang meyakininya. Nah cuman kalau misalkan dia dimusalamatkan tidak dengan apa yang dia katakan, ya itu bisa benar. Kita akan lihat dulu ya apa yang Ar-Razi Hashim ini bahas di dalam video ini. Para masyayikh, nah, di sini ada satu bab sebenarnya, fil khayal. Ada waham, ada himmah, ada fikr, ada khayal. Ya. Mengenai khayal bahasa Indonesia lain dengan khayal bahasa Arab. Nah sebentar, itu ada 4 istilah tadi ya, fikr, khayal, waham. Satu lagi apa tadi? Ini adalah istilah-istilah yang ada di dalam ilmu kalam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dia di dalam segi tasawufnya tidak boleh mengambil dari akidah yang lain. Jadi akidahnya harus selesai dulu nih. Akidahnya akidah apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hulul, bukan wahidatul wujud, yang mana pada akhirnya nanti istilah-istilahnya itu sudah pakem. Dan ini kepakeman istilah ini penting untuk dipakai. Kenapa? Karena tasdik satu perkara itu far'un an tasawwurihi. Jadi mentasdik satu perkara yang mana perkara itu qadiyah misalkan, itu harus benar dulu di dalam tasawurnya. Apabila di dalam tasawurnya itu tidak benar, maka dia tidak akan tidak akan mampu di dalam mentasdik. Ya bagaimana mementasdik ke suatu perkara yang tidak ditasawur. Dan apabila tasawurnya sedari awal sudah salah, maka tasdikotnya juga nanti akan salah. Nah, Ar-Razi Hashim di sini tadi menjelaskan beberapa istilah ya, bukan menjelaskan, memaparkan beberapa istilah yang mana dari beberapa istilah tersebut Ar-Razi ini
membawa atau ingin menjelaskan istilah khoyal. Nah, ini menarik ya. Khoyal ini atas versi siapa yang bersangkutan ini tidak menyebutkan. Kemudian apa perbedaannya dengan fikir, dengan waham juga tidak menyebutkan yang bersangkutan ini. Atau mungkin nanti akan ada menjelaskan waham sebagai mukobil daripada khoyal yang akan dia sebutkan di sini. Coba sampai sini kan dia mengatakan tadi bahwa yang namanya khoyal di dalam bahasa Arab itu beda dengan khoyal di dalam bahasa Indonesia. Ini kita akan simak dulu. Dan dia tidak memiliki kecakapan untuk mentakrif perkara. Mentakrif itu harus dengan bil jinsi wal fasol. Jadi kita harus melihat dulu jenisnya apa, minimalnya begitu ya. Kemudian disebutkan fasolnya. Nah, fasolnya ini karena susah apabila dengan faslun hakikiyun, dengan fasol hakiki ini sulit, maka kita biasanya itu mentakrifnya dengan apa? Dengan awarid. Sehingga awarid inilah yang membedakan sesuatu itu dari mukobil sesuatu yang lain. Apalagi khayal dalam bahasa ma'rifat. Saya sebut satu lafaz nih. Nah, sebentar. Dia mengklaim bahwa khoyal dalam bahasa Indonesia itu berbeda dengan khoyal dalam bahasa Arab, apalagi dengan khoyal dalam bahasa ma'rifat. Apa yang dimaksud dengan bahasa ma'rifat itu? Jadi si Ar-Razi Hasim ini dia tidak menjelaskan ma'rifah itu tasawurnya apa, ya. Jadi di dalam dirinya menurut orang ini yang namanya ma'rifah itu adalah satu fan ilmu tertentu. Karena dia akan menjelaskan khoyal menurut ilmu ma'rifat, berarti menurut istilahat ma'rifah. Emangnya ma'rifat itu ilmu dalam pengertian fan ilmu tertentu, ya. Mana fan ilmu apa itu? Ma'rifat itu apakah dia itu alat atau maksud? Ma'rifat itu bukan ilmu. Inilah yang dimaksud oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa yang namanya tasawuf dari aswaja dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak boleh mengambil akidah yang lain. Jadi ada salah satu tulisan yang bagus ya dari Habib Ali itu yang mengatakan bahwa permasalahan tasawuf sekarang mereka itu sudah menjadi firqah tauhid menyendiri begitu. Sudah ya, kalau misalkan dia menjadi firqah tauhid menyendiri, akhirnya dia sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ar-Razi Hasim ini nggak sadar, dan orang-orang yang mendengarkannya pun nggak sadar, dan saya yakin yang mendengarkannya pun tidak tahu apa yang mau ditasdik begitu, karena penjelasannya juga nggak jelas apa yang dijelaskan, tidak ada keruntunan di dalam apa yang dijelaskan, yang menunjukkan itu tidak ada keruntunan di dalam berpikir. Jadi ma'rifah itu apa? Satu fan ilmu begitu? Enggak. Kalau kita menjelaskan dari satu istilah, maka ini kan ta'rifnya ta'rifnya qaum tuh, yang mana menurut di dalam usul fikih itu majaz. Jadinya bukan hakikat, karena hakikat itu wad'ul awalnya dari sesuatu itu disebutkan seperti khoyal ini. Nah, yang ada nanti misalkan khoyal seperti dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab seperti Mi'yarul Ilim misalkan. Itu ada tuh apa yang dimaksud dengan khoyal. Itu bukan seperti yang dimaksud oleh si Ar-Razi Hasim ini. Ar-Rahman. Ada makna nggak di kepala kita? Itu khayal namanya. Nah, maka khayal dalam bahasa ma'rifat itu lain dengan khayal bahasa Indonesia. Nah, sebentar, itu yang dijelaskan. Kalau misalkan Ar-Rahman, ada makna nggak di dalam kepala kita? Katanya ada. Nah, itu adalah khayal. Lah, dari mana itu? Ya, saya minta pertanggungjawaban ilmiahnya. Ini perkataan siapa? Dari mana? Siapa yang mentakrif seperti itu? Jangan-jangan itu cuma takrif kamu sendiri. Permasalahannya kalau itu adalah takrif yang bersangkutan sendiri, ini adalah takrif yang dibuat-buat oleh Ar-Razi Hasim. Ar-Razi Hasim ini sudah mengklaim dirinya sebagai mujtahid di dalam fan ilmu tertentu begitu. Dan jadi apa ya? Ini mah kan jadi tasawuf madhab Ar-Razi Hasim begitu. Error tuh, itu sudah junun ya, sudah kegilaan. Dan yang bersangkutan ini tidak menjelaskan juga khoyal itu apa. Kalau misalkan kita menyebut Ar-Rahman, di dalam kepala kita ada makna nggak? Ada. Ya itulah khoyal. Makanya khoyal itu di dalam bahasa Indonesia dan di dalam bahasa Arab berbeda. Apa? Nggak jelas. Ya, jadi kalau misalkan kita berbicara khoyal dalam Ar-Rahman misalkan begitu ya, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kalau misalkan dia didefinisikan sebagai riqatul qalbi, jadi kan kita mau melihat Ar-Rahman ini dari apa nih, makna dari apa? Kalau misalkan kita mau melihat itu dari lughah, berarti itu kan mustaq dari rahmah tuh. Dia mustaq dari rahmatun. Yang mana dari rahmatun ini itu kan masdarnya.
Madinya itu rohima. Nah ini kalau misalkan rohman dilihat dari segi sigot itu adalah mubalaghah dari apa? Dari fa'lan. Yang mana nanti juga akan ada yang keduanya yaitu rohim. Nah itu kan apa ya, dicari istiqoknya. Jadi dicari istiqoknya jelas tuh, ada ilmunya sendiri, ilmu istiqok, atau kalau secara umum lah kita sebut ilmu sorof begitu ya, ada. Nah kalau kita misalkan mau melihat dari segi wadul awal, apa yang namanya rohman, berarti harus dari rohmah carinya itu. Nah rohmatun, apa rohmatun itu? Rohmatun itu adalah riqatul qalbi, adalah kelembutan hati yang melazimkan kepada ingin memberi kepada orang yang membutuhkan begitu. Nah itu adalah makna dari rahmatun. Tinggal nanti dimubalaghahkan begitu, yang paling begitu. Jadi yang amat sangat, riqatul qalbi yang amat sangat, yang menjadikan ingin memberikan kepada orang yang memberi. Dari situlah nanti kita akan bisa membedakan rahmat tatkala diitlakan kepada makhluk dan rahmat tatkala diitlakan kepada Allah. Nah, apakah itu khayal? Bukan, itu bukan khayal, itu makul, itu makna. Ya, jadi makna itu mayutasawwar, apa-apa yang tertasawurkan. Nah, itu yang diidrok oleh akal. Akal ini kalau kata Imam Ghazali begitu, dia itu mengidrok perkara-perkara yang memang khusus makulat. Jadi kalau misalkan kita ini melihat kepada hitam, taruhlah tatkala disebutkan hitam. Nah, hitam itu kan lafaz. Lafaz itu kan ada maudhu'nya, ada madlulnya tuh. Kemana madlulnya hitam ini? Nah, kalau madlulnya hitam ini dia murni kepada makna, apa yang tertasawurkan di dalam diri kamu itu adalah pigmen yang menyerap seluruh frekuensi cahaya misalkan. Itu berarti pigmen, berarti jadi dari jenis pigmen. Apa yang membedakan hitam dengan yang lain yaitu keadaannya. Hitam itu khusus keadaannya menyerap seluruh frekuensi cahaya yang kita kenal. Makanya jadi ngegeblek hitam begitu ya. Nah, itu adalah hitam tuh. Kalau itu yang terpikir berarti itu adalah makul, makna. Kalau misalkan disebut hitam yang tergambar adalah warna hitam sebagaimana kita kenal, ya hitam begitu, seperti ini nih. Jadi di dalam mata perkara kita tuh hitam tuh ini nih, warna ini. Nah itu mah bukan makul, itu khoyal baru namanya. Nah kemudian tatkala disebut Ar-Rahman, khoyal main, nggak bisa di situ, nggak boleh. Ar-Rahman apa yang keluar itu? Ya, nanti kalau misalkan Ar-Rahman karena dia itu makna Ar-Rahman, atau misalkan dia Rohmah itu yang tergambar di dalam dirinya adalah seorang ibu misalkan yang menyusui anaknya, atau seorang ayah yang mengantar anaknya ke rumah sakit, itu namanya khoyal baru. Jadi khoyal itu dia adalah kemampuan diri untuk menangkap surah, untuk menangkap bentuk. Kalau misalkan kita melihat manusia yang tergambar itu bentuk manusia, itu khoyal namanya. Kalau misalkan jadi idrok bil khoyal atau idrok khoyaliyat. Kalau misalkan kita itu manusia yang terfaham oleh diri kita ini adalah maknanya, yaitu hayawan natiq dari jenis wal fasolnya, itu makul. Nah kemudian dari sini karena salah di dalam mentasawurkan perkara, kesananya akan acak-acakan terus. Kita saksikan lagi ya. Khayal bahasa Indonesia itu halu. Berkhayal, berhalusinasi. Tadi khayal akli. Tuh. Ada khayal zauki. Apa khayal lagi? Zauki itu dia hakiki. Apa coba? Jadi khayal akli, khayal zauki. Ini kan orang sih paling zauk nih. Insyaallah. Jadi memang Dajjaliyun itu kan orang-orang pendusta ya. Dusta itu dusta itu perkataan tidak sesuai dengan kenyataan. Dia itu orang yang paling senang ngobrolin anti dajjal, tapi perkataan-perkataan yang keluar dari dirinya ini banyak sekali yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi begini, kalau misalkan yang disebut halusinasi, itu kan perkara-perkara yang tidak ada di dalam kenyataannya tuh. Nanti khoyal ini dia mempunyai mempunyai kekuatan tafkir ya. Manusia itu mempunyai kekuatan berpikir. Nih kalau misalkan dia berpikir di dalam makulat, itu yang namanya nanti nazor ya. Yang memang namanya berpikir itu. Jadi menyusun. Kekuatan berpikir itu adalah kekuatan menyusun. Kalau misalkan kita melihat misalkan manusia itu hayawan natik. Hayawan natik ini nanti hayawan ini kan dia menjadi jenis. Natiknya ini menjadi fasol. Kenapa kita bisa menyusun hayawan dan natik, tidak menyusun natik dan hayawan misalkan? Natik di awal kemudian hayawan di akhir. Nah, karena kita memiliki kemampuan untuk berpikir seperti itu, sehingga di situ berpikir itu kan menyusun perkara tuh. Sehingga nanti misalkan jenis-jenis kita bagi menjadi ada jenis qorib, ada jenis ba'id, kemudian ada jenis wasat. Dan kita nanti misalkan melihat kepada fasol pun begitu kan, ada fasol yang hakiki, kemudian ada fasol yang
Ba'id, disebutkan demikian di dalam beberapa kitab-kitab mantik itu. Itu kita bisa menyusun hal seperti itu karena kita memiliki kekuatan berpikir. Nah, kekuatan berpikir ini tatkala dimasukkan ke dalam khoyal tadi, yang mana khoyal itu adalah persepsi kita untuk mencap bentuk, maka yang ada adalah halusinasi. Halusinasi ini nanti kalau dia tidak terlalu kuat, dia tidak akan tidak akan tergambar sebagai sesuatu yang nampak. Contoh seperti ini. Kalau misalkan kita melihat nih, kita mempersepsi kuda dari bentuknya, kuda dari bentuk. Kemudian kita mempersepsi elang dari bentuk. Nah, kita itu kepala kita nih, khoyal kita, karena kita memiliki kemampuan untuk berpikir, kita bisa mengambil bentuk kuda itu. Kemudian kita mengambil sayap burung. Kemudian sayap burung itu kita tempelkan kepada kuda itu, jadilah Pegasus. Padahal Pegasus itu belum pernah kita lihat sama sekali. Dan kita bisa melihat, misalkan kita melihat kuda, kemudian kita melihat beca. Kita bisa lihat kuda kakinya roda beca tuh, bisa tuh. Padahal itu tidak pernah ada sama sekali. Nah, itu sudah akhos minal khoyal, karena khoyalnya itu gambarannya itu tadi, itu khoyalnya. Tatkala ini dibentuk atau disusun sedemikian rupa, itu adalah kekuatan fikir yang objeknya itu adalah khoyal. Nah, orang yang seperti ini akan banyak halusinasi, karena kalau dia itu terlalu kuat, terlalu banyak hal seperti itu, dia akan merasakan seolah-olah itu terjadi, itu ada. Makanya kalau orang sering khoyal seperti itu sering salah menghukumi perkara. Dia nanti misalkan melihat tuh di dalam kenyataan ada tambang ya, di dalam kenyataannya dia tambang. Tetapi tambang itu ada warna-warnanya tuh, putih sama hitam. Karena dia itu banyak sekali menghayalkan digigit ular, dia akan seakan-akan melihat itu adalah ular. Padahal itu bukan ular, itu adalah tambang. Nah, itu kesalahan, bukan kesalahan melihat sebetulnya, tapi itu kesalahan menghukumi begitu. Nah, dan khoyal ini yang produk dari tarkib ya, produk dari menyusun. Kalau misalkan nanti kebanyakan dipakai, itu kadang-kadang bisa masuk ke dalam mimpi dan lain sebagainya. Nanti Ar-Razi Hasim akan menjelaskan itu di dalam kelanjutan video ini. Jadi ala kulli hal ta'rifnya itu harus benar dulu sedari awal. Kalau misalkan ta'rifnya sedari awal tidak benar, kesananya akan ngaco begitu. Nah, maka khayal dibagi nanti. Ada khayal hakiki, ada khayal ghair hakiki. Boleh juga disebut khayal tabi'i, hissi. Sebentar, khayal ghair hakiki yang mana begitu. Ini bahasanya bahasa siapa dulu lah begitu ya. Makanya kalau ngaji itu pakai kitab saja, yang gak usah ngelantur kayak gini ya. Pakai kitab saja lah. Ini kalau misalkan Ar-Razi Hasim mau ngobrol setelah mendengar ini, ayo buka aja kitabnya mana ta'rifatnya. Itu biasanya keluar bahasa-bahasa, kemudian difaham-faham sendiri, dicocok-cocokin sendiri. Ya memang ahlinya cocokologi ya seperti ini. Jadi kok ada khoyal tabi'i, ada khoyal hissi, itu dari mana tuh? Khayal hakiki itu khayal apabila ruh kolbu menerima ilham, lalu dia tangkap. Ketika dia menangkapnya, cara menangkapnya ini apabila dia menangkapnya dengan nama Sayyidina Muhammad SAW, maka jadi khayalnya khayal hakiki. Nah, jadi halu kalau kayak begitu mah ya. Ilham itu tidak akan keluar dari segi khoyal sebagaimana ditakrif tadi, nggak bakalan bisa. Ilham itu dia ma'ani, karena dia minal ilmu, ilmunya sifatnya doruri. Jadi ilmu yang tidak muktasab. Nah, nanti banyak tuh ilmu yang tidak muktasab itu kan ilmu doruri. Yang doruriyat ini termasuk di dalamnya itu ilham. Mutakalimin itu tidak menafikan ilham sama sekali, cuman itu bukan metodologi begitu. Dan apa coba tatkala kamu mendengar si Ar-Razi Hasim ini mengatakan ya, ruh itu mendapatkan ilham. Kalau ilham itu ditangkap atas nama Sayyidina Muhammad SAW, itu adalah khoyal yang hakiki. Apa? Itu menjelaskan khoyal hakiki, yang mana khoyal hakiki itu adalah ilham. Berarti khoyal hakiki itu dia akhossu minal ilham. Dia lebih khusus daripada ilham. Ilham yang mana? Ilham yang ditangkap dengan nama Sayyidina Muhammad SAW. Apa maksudnya itu? Ya. Nggak paham. Bukan masalah nggak paham. Pemahaman ini dia harus diterima dari mantuk. Itulah kenapa para ulama kita
para ulama kita itu membahas nahwu dengan dalam, membahas balaghah dengan dalam, supaya para ulama ini tatkala mereka ingin mengiktibarkan perkara yang ada di dalam kolbu mereka, mereka bisa mengiktibarkannya dengan presisi. Yang mana yang membacanya pun harus memiliki alat yang sama supaya menerimanya juga bisa dengan presisi. Ucapan si Ar-Razi Hasim seperti ini, dia tidak memberikan apapun kepada yang mendengarkannya kecuali halusinasi. Akan mencocok-cocokkan, oh berarti kalau misalkan saya sedang zikir, kemudian saya meminta kepada Allah, ya Allah, kira-kira saya ini bagusnya besok buka usaha di mana ya, apa buka usahanya itu di pasar yang ramai atau kita buka usahanya di gunung sekalian yang sepi begitu. Jangan salah loh, sekarang di Gunung Cikuray itu sudah ada yang jualan cuanki itu dan ramai katanya. Mending di gunung apa di tempat yang ramai. Kemudian kita mendapatkan kayak apa ilham begitu ya. Oh ya ini di gunung. Oh ini adalah ditangkap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak seperti itu ya. Ini nanti akhirnya jadi khayali, jadi khayalan-khayalan. Masih untung kalau di dalam usaha itu paling banter nanti kesananya itu apa bangkrut. Nah kalau misalkan di dalam ilmu nih ya, orang perkara-perkara seperti ini. Nur Muhammad. Pernah saya melihat, mendengar orang, mendapatkan orang seperti ini, dia itu dia itu menyangka bahwa khayali yang ada pada dirinya itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia wirid, kemudian melihat cahaya 4. Apa itu cahaya yang 4 ini ya? Kita ambil. Itu adalah Sidna Umar. Itu adalah Sidna Abu Bakar. Aduh, Masya Allah. Ini bisa seperti itu loh yang mendengarnya. Ya, ini bermasalah. Jadi Ar-Razi Hasim ya, kamu itu kalau mau ngaji pakai kitab aja udah. Sekarang itu banyak kitab, ada matannya, ada syarahnya, ada hasyiahnya. Udah pakai itu aja kitabnya. Kecuali kalau kamu emang nggak bisa ya baca kitab dan tidak bisa menjelaskan begitu sebagaimana murad. Karena ya itu harus belajar dulu dengan bagus, mantiknya dulu benerin begitu. Saya rasa Ar-Razi Hasim ini punya kemampuan untuk memahami kalau dia mau begitu ya, belajar dulu. Jangan keburu masyhur kemudian terlena dengan kemasyhuran akhirnya tidak mutolaah, atau dia mutolaah tidak dengan tahqiq alat-alatnya begitu. Ini bermasalah nanti. Ya seperti inilah. Itulah makna hadis Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Siapa yang melihat aku dalam tidur. Mimpi itu khayal. Khayal enggak? Khayali, tapi nyata enggak? Pas dikejar-kejar ular sama anjing dalam mimpi, lari nggak? Lari kita. Digigit sama ular. Nah itu yang jomblo biasanya mau nikah lagi. Nah sebentar deh, aduh udah ngaco. Begini saja ya, saya mau habiskan dulu di sini saja. Jadi apa yang dimaksud sama dia nyata itu? Coba tanyakan sama yang bersangkutan ini. Apa bedanya wujud khariji yang kita sebut realita? Apa yang disebut dengan amrun i'tibari? Apa yang dimaksud dengan wujud dzihni? Kemudian apa korelasi antara ketiganya ini? Nisbah lafad terhadap makna atau nisbah makna terhadap makna? Apakah ini umum khusus mutlak ataukah ini tabayun? Ataukah ini umum khusus min wajhin begitu? Karena tanpa katakanlah inspeksi seperti itu, kita akan amat sangat rentan masuk ke dalam kesalahan. Jadi kalau si Ar-Razi Hasim ini begini, asal dia kerasa aja dia nyata. Jadi kalau misalkan kita tidur tuh ya dikejar-kejar anjing tadi misalkan, itu khoyali, tapi khoyali yang nyata. Kenapa? Karena kita ngap-ngapan lah misalkan di dalam mimpi kita begitu ya. Yang mana itu nanti disambungkan sama hadis Rasulullah SAW yang tadi man ru'ani fil manam faqad al haqqa. Itu nggak nyambung penjelasannya ya, acak-acakan sama sekali. Saya kasih tahu seperti ini, dzauq itu yang si Ar-Razi Hasim sebut dzauq ya, kita mutakalimin nyebutnya sebagai wijdani di dalam diri itu sering sekali kita salah di dalam menghukumi hal itu. Jadi memang dzauqnya itu terasa, tetapi apa yang dirasakannya itu sering salah difaham. Dan saya sering mencontohkannya seperti ini misalkan ya, kita lihat ya, ada cewek ini cantik. Dia itu ngeliat terus sama kita itu. Timbul dzauqan GR di dalam diri kita itu. Duh, ini orang tertarik nih sama saya begitu. Pas kita samperin tanya, "Neng, kenapa ngelihat saya terus?" Terus dia tuh malah ngelihat ke sebelah kiri gitu. "Ada apa?" "Neng, kenapa ngelihat saya terus?" "Nggak tahu ya, saya dari tadi ngelihat ke yang jualan cilok misalkan." Ternyata orang itu tileng. Si cewek itu tileng. Apa tileng itu ya?
Telang itu juling. Jadi dia ngelihatnya kemana, matanya itu bola matanya ngelihat ke kita. Di dalam diri kita GR ada rasa atau ada zauk. Apakah zauknya itu amrun maujud, yaitu wijrani kita dapatkan. Tetapi apakah kita menghukuminya itu benar? Salah menghukuminya itu. Gara-gara salah menghukumi timbullah perasaan itu. Makanya perasaan ini tidak bisa dijadikan patokan kebenaran. Karena sumber perasaan adalah salah menghukumi. Salah satu sumber perasaan itu adalah salah menghukumi. Bagaimana kita mau menyatakan sesuatu ini hak atau tidak hanya karena ada wijdan itu? Ya, nggak bisa. Makanya misalkan contoh nih, Al-Imam Ghazali itu suka mengatakan ya, kalau kamu itu makan nih, jangan dulu mengatakan kamu lapar apabila kamu itu masih pilih-pilih di dalam makanan. Ya, kita lapar nih. Kita kan menghukumi itu lapar karena kita mendapati sesuatu dalam diri kita lapar nih. Kemudian kita minta makan misalkan sama istri, tolong sediakan makan begitu. Terus istri bilang, sama apa? Kita masih milih-milih misalkan, tolong bikinkan anu. Berarti belum benar-benar lapar. Itu bukan lapar tuh yang kamu hukumi di dalam diri kamu. Kenapa? Karena kalau kamu memang benar-benar sudah lapar, kamu tidak akan minta apapun. Apa aja lah lapar begitu. Ya, malah katanya kalau kulit semangka itu belum terasa menggiurkan, kamu belum benar-benar lapar itu. Berarti tadi hukum laparnya itu salah. Makanya ada yang namanya lapar yang menipu dan lain sebagainya. Jadi zauk ini dia tidak bisa dijadikan patokan. Sedangkan si Ar-Razi Hasyim ini sering sekali ngobrol zauk. Zauknya siapa? Ya, zauk itu zauk yang salimah itu bersumber dari menghukumi yang salim. Jadi zauk itu wijdan. Iya, mau tidak mau lah kita itu makhluk hidup yang memiliki ahwal qalbi, di dalam yang mana ahwal qalbi itu salah satunya adalah zauk, yang mana zauk itu dia akan hasil dari menghukumi. Nah, kalau misalkan tadi seperti kita melihat ada tambang ya yang warna-warni itu warnanya putih sama hitam, kita salah menghukumi itu ular, kita akan mendapati diri kita takut, kita lari begitu, dari takut lari, dari salah menghukumi. Makanya yang paling penting di dalam ilmu itu pertama apa? Benar di dalam menghukumi. Di dalam menghukumi ini makanya ada yang namanya metodologinya ini apa? Kias atau yang disebut dengan hujjah. Di dalam ilmu mantik tuh yang kias dengan bentuk-bentuknya itu ya, dengan macam-macamnya, dengan surnya dan lain sebagainya, itu supaya kita bisa menghukumi secara benar. Kalau kita sudah menghukumi secara benar dan keluar zauknya pun zauk sahih, bukan zauk syaitoniyah begitu. Nah, ini saya harapkan ya orang-orang yang mendengarkan dan mentasdik perkara-perkara yang dikatakan sama si Ar-Razi Hasyim ini, belajarlah dengan benar. Dan saya mengencourage kepada orang-orang untuk mempelajari ilmu mantik, karena tanpa itu kita tidak bisa berpikir dengan sehat, tidak bisa berpikir dengan benar. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.